bukan Charge Buster. Kalau itu Charge Buster dia udah bisa kehilangan setengah lebih darahnya, bahkan face-nya udah bisa hancur barusan. Apalagi kondisinya tadi dia ada di bawah. Kalau kena headshot bakal beda urusan lagi. Itu beresiko sekali dia menggunakan posisi tersebut untuk melempar granat dari bagian tangga. Dan sepertinya dari MDerror mereka merasa ini sudah terlalu lama melakukan setup dan mereka mundur ke arah belakang. Keputusan cukup baik, bahkan menggunakan sebuah portal go dari bagian lantai 2. Tapi PR-nya ini naik ketinggalan nih sendirian di belakang. Iya, ini keputusan yang wise kalau kita ngeliat dari minimap aja. Sebenarnya di dekat mereka udah ada tim yang siap untuk menerkam mereka kalau aja mereka fight dan pecah jarak dekatnya barusan gitu. Dan dengan setup yang cukup lama barusan akhirnya mereka sadar kalau misalkan ini nggak bisa sih. Apalagi kalau kita ngelihat dari segi player masih ada 44. Mereka juga menghitung kayaknya nggak bisa, pasti bakal ada third party. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mundur, dan menurut gue itu merupakan keputusan yang cukup bijak. Iya, dengan mereka juga memperhitungkan keuntungan apa saja juga mereka miliki. Dan beberapa detik lagi zonanya akan muncul. Dengan mereka mundur ke arah belakang, mereka sekarang tinggal mikirin gimana caranya masuk ke dalam zona. Dan kalau ngelihat MDerror, mereka langsung teleport menuju ke bagian dalam. Tapi malah sepertinya di notif killnya MDerror kehilangan sinyalnya butut kali. D3 playernya oleh seorang maybe yang sendirian saja di sana. Wow, itu menjadi satu hal yang cukup mahal. Tapi kita bakal tahan sejenak. Kali ini fight yang terjadi justru dengan teman-teman Pandora yang sudah berhasil mendapatkan satu knocknya kali ini. Tapi seorang Sans berhasil sinyal gue nih butut banget. tukar di sana dengan cukup mudah. Tapi Juan menggunakan Charge Buster yang masih cukup efektif kali ini, berhasil menukarkan lawannya dan juga temannya yang sudah tersungkur kali ini. Ini butut kali, bah. Nah. Juan coba untuk mencari celah dan dipaksa untuk mengurung diri dan penggunaan Charge Booster di bagian ini. Bisa gua bilang kurang efektif juga. Iya, jarak yang terlalu menempel untuk Charge Buster itu sangat tidak diuntungkan. Perlu waktu untuk melakukan charge terlebih dahulu. Jarak terlalu menempel dan Max 7 tentu lebih diunggulkan dengan hal tersebut. 2 lawan 2 akan terjadi. Satu orang berhasil terending tadi. Otang masuk dengan gagah berani menggunakan maritanya dia gunakan, tapi Putra lihat. Oh my god, Pandora Stars terlalu memaksakan hal yang sebetulnya bukan milikmu. Ingat, terlalu memaksakan itu akan berujung menyakitkan. That's not how you do it gitu. Bukan seperti itu. Kayak lu bisa setup dulu, kayak lu tadi lawan udah mengurung diri, ada satu otang yang pakai sniper, menurut gue dia bisa back off dulu masuk ke dalam zona reset ya. Reset dikit dan habis itu selesain fightnya dari kejauhan. Karena lu untuk melakukan fight di jarak sedekat itu, even temen lu yang pakai Charge Buster ya tadi udah berhasil di knockdown gitu. Udah ada contoh jelas ya. Tapi nggak apa-apa, menjadi pengalaman yang berharga menurut gua untuk mereka. Apalagi tadi kondisinya memang sedikit memojokkan mereka untuk melakukan fightnya dan menyelesaikan dengan cepat ya. Iya, dari kondisi bisikan teman-temannya sekarat gitu kan, baru di revive terus lawan yang ngurung nggak punya jalan, memang di luar zona juga. Itu hal-hal yang juga akan mendorong pemikiran mereka untuk segera menyelesaikan team fight tersebut. Dan flies over masih cukup sigap, dan ternyata ketenangan adalah kuncinya. Iya. Ini Andrew bekerja dengan sangat baik gitu. Bagus banget. Ya, pada akhirnya kita juga no wonder kenapa Andrew masih menjadi pilihan lagi dan lagi. Ya, face-nya aja nggak bener-bener hancur itu. Karena kalau kita ingat face zaman dulu sama sekarang kan itu aja udah beda banget dari daya tahannya ya. Dan kali ini kalau kita lihat Kraken seorang Haidans berhasil mendapatkan Dead MMA, ditumbangkan di sana dengan cukup mudah. Justru seorang Nems, fight yang cukup clean, berhasil dieksekusi dengan cukup baik oleh Kraken kali ini. 4 poin eliminasi tanpa harus kehilangan satu orang pun. Yap. Dan tentunya ini terlepas dari bagaimana Susana selalu bisa memberikan ledakan-ledakannya itu di balik kursi ada ternyata balik kursi apa di balik rumah itu. Itu memang satu spot hiding yang ini ya, yang jarang banget dicek sama orang. Bener. Sulit kayak nggak bakal ketahuan juga itu. Ya ampun, flyover juga terjatuh kali ini. Terkena sebuah headshot, tapi bukan jadi masalah besar. Ini Alex ini bro, ternyata bro. Alex apa? Hah? Poin. Oh, oke. Poin kemarin, dan ini dia Sujun adalah si Jujun. Ya, Jujun Immortal.
cukup solid. Bagaimana mereka punya permainan. JSLux harus masuk ke dalam zona, tapi resource mereka. Ini sinyal gue butut banget, bah. Dikikis habis, tidak ada lagi wall. Jun harus terjatuh, tidak bisa diselamatkan. Agak sedikit terlambat ini Raja nih. Oh iya, Raja yang kemarin sempat main juga di final di GEC kemarin. Ya, salah satu player dari Bengkulu gue sempat ketemu. Bahkan Raja atau Lega Kolot ini juga by one waktu di community gathering sama seorang Raiden menang. Wah iya dia master sniper juga kalau nggak salah. Itu mereka sedang bertanding dan performa JSLux cukup baik juga, dan lihat bagaimana kali ini performa dari Lega Kolot sempat menculik satu pemain. Dia sempat mau mundur ke arah belakang, tapi mereka sadar mereka masih bisa untuk melakukan penyerangan. Kita pindahkan sedikit karena Kraken juga sedang berjibaku di bagian bibir zona. Justin atau Tin dengan Chasbusternya harus buat Stevie coba dinyalakan dan akan sedikit menahan damage yang akan masuk menuju ke arah mereka. Tim-tim yang masih berada di bagian luar juga masih belum bisa masuk ke arah dalam. Tetapi satu granat yang kalau misalkan bisa masuk ke arah Kraken sangat berbahaya. Tapi ledakan dari seorang Susana tidak main-main, membuat pertahanan di lawannya bubar. Satu orang berhasil di take down. Susana bahkan berikan damage yang kembali begitu menyakitkan ke lawannya. Bertukar posisi karena Susana sudah selesai dengan tugasnya. Melukai ke arah lawan. Kazutialo sudah pulang ke arah lobby dan Haidan mencoba untuk memfinishing orang-orang yang sudah dilukai begitu dalam oleh Susana. Oh my god, ada granat yang dilemparkan oleh Susana. Itu benar-benar efektif, connect ke arah 3 orang, dan di momen itu langsung dikomit oleh teman-teman ya, khususnya seorang dari Haidans yang selaku orang paling depan dan cukup clean sampai pada akhirnya menumbangkan lawannya dengan cukup mudah. Karena memang tadi kalau kita lihat dari bar HP-nya aja kayak sisa 15%-an gitu, dan lagi-lagi ditunjukkan oleh seorang Susana, even player Avengers yang baru aja melakukan satu teleporting ke atas kompon yang mereka miliki berhasil ditumbangkan dengan cukup mudah. Waduh, memang sebetulnya tajam, masih tajam loh Susana ini. Makanya aku nanya ke Coach Lorenz aja nanti, ini nyesel gak ngelepas Susana? Aku pengen nanya lebih ke arah ini, Bigan. Oh tuh, kenapa tuh dilepas? Kayaknya lebih seru kalau ditanya. Gitu. Seru banget. Dan akankah apa yang kita bahas di awal terjadi akan menjadi buyah kedua untuk Kraken? Performa yang baik kembali sudah terjadi kali ini karena Pesot berhasil mendapatkan satu knockdown dari mereka Chasbusternya. Meskipun tengah silent, tapi Pesot lihat cukup baik. Lincah sekali dengan harapannya. Dan Kraken Esports berhasil mendapatkan buyah. Congratulations for Kraken Esports berhasil mendapatkan buyah mereka. Buyah pertama sih di hari ini, karena ternyata tadi game pertama gagal mereka kan. Gagal bersama Kazu buyah ya. Dan menutup game kita yang ketiga itu dengan cukup clean ya. Hanya kehilangan satu orang, berhasil menumbangkan kill leader juga. Bahkan harus kita highlight juga gimana player dari Kraken, seorang Susana bermain dengan explosive weapons-nya dengan cukup efektif, Bigan. Lempar granat selalu connect ke minimal 2 orang barusan yang kita lihat ya. Kalaupun nggak ngenokin, sinerginya kelihatan kan. Dia ngasih info juga bukan info yang bohong kayak kita di rank gitu. Kena granat 2 orang, berapa damage-nya sekarat. Dia kan makanya Haidan saja sama Pesot nggak ragu buat maju ke depan. Betul. Sinerginya terasa. Itu juga lu bisa lihat gimana seorang Pesot benar-benar cukup mengerikan dengan Chargebuster ya. Itu kayak saya tuh sering banget pengen coba main pakai Chargebuster gitu biar keren gitu kayak pro player, tapi nggak bisa, Pak. Susah. Emang kalau saya sih anaknya anak neken aja Mark 7, Trogon, Bison gitu ya. Nggak jauh-jauh kalau saya mah. Coba deh setidaknya satu game lu pakai Famasi 3 sama Chargebuster. Nggak mau. Terima kasih banyak. Terus pakai 124 skill aktifnya. Makin terima kasih banyak deh. Nah ini dia, sambil kita ngobrol round results yang kita miliki, di mana Kraken Esports berhasil mengoleksi total poin 26 dan Avengers menyusul dengan 25 poin ya. Kazutelo yang bermain cukup apik di beberapa game sebelumnya harus cukup puas dengan total poin 12 aja. Apalagi JSLux ini gak bagus-bagus banget. Bahkan Pancong Gagap yang sebelumnya dapetin buyah cuman berhasil dapetin 7 poin
total. Iya, 1 killnya mereka. Tapi Kraken artinya udah sekitar 2 kali mereka masuk menuju ke arah top 3-nya. Round 1 dan juga round 3 barusan. Pertanyaan buat Coach Loren sih, nyesel gak sih? Wah. Awalnya kan lon doang. Dan ya, tapi juga gue ngeliat kayak gimana Kraken ini benar-benar nunjukin kelas mereka seperti yang gue bilang. Iya, betul, betul, mereka setuju. harusnya ada di sana, dan mereka juga bisa menunjukkan kenapa mereka ada di sana. Dan gue juga mau ngasih tahu buat teman-teman nih, kenapa kalian harus perhatiin Bigan, karena Bigan punya sesuatu yang gak kalah serunya sama Buya Kraken Esports barusan. Apa Bigan? Sukro. Wah, serunya. Itu Ini dia. ada yang seru dari Sukro ini karena Sukro oven, kacang bersalut yang di oven. Ada banyak varian rasa loh. Ada rasa bawang, jagung bakar, dan juga pedas. Teksturnya yang renyah dan rasanya yang enak bikin lo mau ngemil terus gak pakai mikir. Bikin kumpul-kumpul dan mabar lo lebih karena Sukro oven. Serunya from the oven. Itu dia teman-teman, dan sebentar lagi kita bakal masuk ke game kita yang keempat. Dan Anda udah mau pulang dong berarti. Hehehe. Belum. Selesai tugas. Oh, selesai tugas. tugas. Selesai tugas. Oke, karena harus pulang ke Tasik ya. Saya pulang. Sudah ada yang menunggu ya. Sudah ada yang menunggu. Jangan dibahas di sini. Oh, salah ya. Bukan forumnya. Oh, oke. Tapi anyway, kan setelah kita ngejalanin 3 match, menurut lo poin-poin penting apa yang harus ditingkatin lagi sama tim-tim komunitas yang memang sebenarnya mereka udah try hard banget, udah nyampe sampai di titik ini gitu. Gue sih lebih ke arah bagaimana di in-game mereka. Kalau ngelihat setup, terus komposisi mereka punya objektifnya masing-masing lah. Gue lebih ke arah disiplinnya aja sih buat para pengguna Tatsuya sih. Tatsuya. Gue tetap sih ke arah sana sih. Kenapa? Sekarang Karena harus steknya dimention dikurangin, steknya kan dikurangin. Oke. Bahkan sebetulnya stek 3 aja lu nggak bisa pakai Tatsuya itu sembarangan kayak buat ngeluting atau lagi jalan doang. Karena akhirnya itu juga harus bisa diperhitungkan. Ini lebih ke arah makronya berarti ya. Iya, harus diperhitungkan ketika fight itu lu bakal ada Tatsuya atau enggak. Karena akhirnya gue sadar setelah FFS kemarin, kenapa Thailand bisa dominasi karena mereka sedisiplin itu Menggunakan Tatsuya. menggunakan resource skill aktif Tatsuya itu hanya pada saat melakukan pertempuran, bukan saat melakukan looting, apalagi Betul. rebutan lootingan, apalagi pas Betul. jalan doang. Betul. Peter, kenapa Torat selalu bisa bahkan sampai 2 kali tercatat mereka terfight Tapi back berhasil di late game bisa Kalahari dan juga mendarat pertengahan di game pada Purgatory itu gua karena Diklat sama Peter. diklat sama Peter karena di Berhasil team dia fight menang. dia tuh selalu punya 3 stack Tatsuyanya itu. Iya, dan lu bisa bayangin seorang Peter yang menggunakan senjata jarak dekatnya, entah itu Bison yang dia gunakan, entah itu Charge Buster, atau dia menggunakan shotgun panjang, itu selalu efektif 2 tembakan pertamanya, ditambah memiliki 3 stack dari Tatsuya, yang artinya orang yang berada di belakang, orang yang men-setup granat dari lawannya itu bakal menjadi incaran utama dari dia. Iya, dan itulah Gak gunanya bisa sampai Tatsuya akhir, sebetulnya. anjir. Meskipun sekarang stacknya 2, Tapi gua tapi cuman tahu poin plusnya itu adalah dia yang tidak terakhir dijelaskan ya di patch Lihat update lagi itu. itu, Lu Cek. ketika pakai Tatsuya terus lu lompat itu bisa lebih jauh dan lebih efektif lagi dari jumpsuit. Itu memang didesain untuk seperti itu sebenarnya ya. Negara gua Dan masih kita Indonesia, sambil guys. masuk ke map kita yang selanjutnya, Masa Bigan. gua Kali ini kita akan dukung bermain di Kalahari, so negara Survivors. gua Let's begin the Indonesia. game now. Dan ya, Bigan, gue mau ngomongin tentang Tatsuya. Gue cukup sepakat dengan apa yang lu bilang barusan. Apalagi kalau kita ngomongin Tatsuya, saya adalah salah satu orang yang udah addicted sama Tatsuya nih. Saya nggak bisa lepas dari Tatsuya karena memang bukan karena saya nyaman, cuman di beberapa momen bisa menyelamatkan saya yang nggak seberapa jago ini mainnya gitu. Nah, dan penggunaan Tatsuya memang seringkali kurang efektif untuk beberapa tim yang bermain di hari ini menurut gua. Gua cukup sepakat sama apa yang lu bilang. Bahkan bukan hanya di hari ini aja, beberapa turnamen yang memang diselenggarakan di Indonesia. Even Kalau pro gua team bilang. dari Indonesia Iya. masih melakukan hal tersebut. Dan kalau kita ngomongin 3 stacks of Rebel Rush. ya Rebel Rush, itu kalian bisa menggunakan 1 stacknya untuk nge-rush ke bagian glue lawan ketika mereka udah sekarat, dan 2 stacknya untuk melakukan clutch play. Nah, itu Nah, dia. tapi sekarang ada satu hal yang harus kalian kurangin lagi nih, yaitu penggunaan Rebel Rush untuk melakukan rushing ke arah depan. Dan pada akhirnya hanya memiliki 1 stack, harus melawan 2 orang sekaligus, itu bakal susah. Jadi
benar-benar situasional dan harus dilihat dengan sangat baik penggunaannya itu efektifnya seperti apa gitu. Ya itu dia, apalagi Iya, sekarang pakai Tatsuya kan guys. bisa aktif, bisa dikomboin juga. Nah ini juga sebetulnya Guys. cukup efektif. Apa yang dilakukan oleh Riz, dia sadar Tatsuya sekarang bisa dipakai buat efektivitas dari jump shot juga biar bisa lebih tinggi, hanya saja dia kena headshot. Sialnya sih itu sih. Dan ya Tatsuya ini bisa dikomboin sama skill-skill lain kayak Jai yang dipakai sama Riz ataupun Sunny untuk bisa mendapatkan shield point lebih tinggi lagi. Dan makanya kayak beberapa patch memang hanya menjelaskan dari garis besarnya aja, tapi kita harus bisa explore gitu loh. Tatsuya sekarang bisa dipakai jumpsuit lebih tinggi. Lalu Trogon memang ternyata terkena nerf, tapi buffnya adalah reloadnya sudah tidak terlalu lama. Kita harus bisa explore di sananya. Yes, jadi selalu ada plus dan minusnya juga. Tapi menurut gua kayak sebenarnya untuk pengguna shotgun panjang ketika mereka berada di patch kali ini dan mereka terbiasa pakai Trogon harusnya nggak menjadi terlalu masalah karena memang jaraknya itu mirip-mirip ya, di patch yang sekarang. Dan kalau kita ngomongin mungkin kalau kemarin Trogon bisa sakit banget even kalau kita pakai fast level 4 di patch kali ini lu bakal bisa tetap sakit dengan catatan lu deket banget dengan lawan lu. Ya, Dan jangan lupa Ini sinyal gue butut banget dah. pakai yang namanya Hayato. Nah, itu jadi satu hal cukup penting juga gitu ya kan. Ketika shield point sekarang sudah terkena nerf meskipun jumlahnya nggak terlalu banyak juga. Dan ini dia upaya Rush dari Sutsujun dan kawan-kawan dengan menggunakan sebuah portal go. Rebel Rush coba digunakan masuk ke arah dalam dan ini dia Sutsujun berhasil menumpangkan satu pemain lawannya, ditekan habis satu magazin dari Thompson ya. Dan akhirnya Juana dapat shotgun level 3 dari lawannya yang sulit untuk dipaksakan tadi. Bahkan orang di bagian belakang pun berhasil untuk dijatuhkan, didapatkan. Upaya pengejaran dilakukan dan bahkan 4 poin eliminasi seharusnya yang sudah berhasil mereka amankan ya. 3 ternyata 3. Baru 3, satunya masih belum kelihatan berada di mana. Tapi kalau kita ke lain sisi kali ini, Bigan Foundation sudah ada setup dari kedua tim yang bisa kita saksikan secara langsung. Satu di bawah, satu berada di dalam kompon dari Foundation itu tersebut. Tapi di lain sisi, Hopstar harus tumbang di posisi ke-11. Di game kali ini bisa gue bilang cukup cepat ya tempo dari pemainannya, karena di menit keempat bahkan udah kehilangan 2 player. Dan kali ini kita sudah melihat juga ada penggunaan satu skill yang cukup efektif barusan, tapi ini itu masih coba untuk bertahan kali ini melakukan clutch melawan 3 orang. Apakah dia sanggup untuk melakukannya, karena ternyata masih bisa menyumbangkan 1 orang. Seorang Pidik pun datang di waktu yang sangat tepat barusan untuk melakukan trading untuk seorang ini itu. Tapi info sudah didapatkan, duel juga sudah dilakukan. Pidik masih dengan 120 HP-nya harus berhadapan dengan 2 player sekaligus. Harus mundur sejenak, nggak boleh terburu-buru apalagi. Notabene lawannya udah berhasil dihidupkan kembali. Iya, itu dia, bahkan ada satu buah shockwave juga yang panik menuju ke arah satu orang rekan dari Pidik. Pesona sudah terkena flash freeze, terkena slow. Coba melakukan revive ke arah satu temannya dengan menggunakan pocket market. Dan ini juga akan sangat penting karena ternyata Pidik sudah tertembak dari bagian atas. Ada Bayboy datang main di zone-nya. Pesona coba trading ke MP40-nya, melakukan daze di bagian dalam tapi tidak terlalu efektif. Sayang sekali Avengers kehilangan momentumnya dan menyisakan Brian. Wah, kayaknya banyak juga itu Brian tuh. banyak juga itu lagi mau jualan apa gimana ya? Modal sih. Buat tukeran kah? Ya, tapi kalau kita ngelihat sebenarnya memang kondisinya lebih sulit ya. Karena dari satu sisi pas seorang ini itu atau Vigo melakukan rushing ke arah depan, dia gagal untuk melakukan connect ke arah lawannya langsung dan men-take down langsung gitu. Tadi kondisinya bakal cukup berbeda Bigan kalau misalkan lawannya itu langsung kena first contact ya dan langsung dieliminasi. Tapi fightnya cukup panjang, beberapa Rebel Rush juga dia gunakan sampai pada akhirnya membuat lawannya sendiri berhasil untuk regroup. Tapi kalau kita lihat, Nice. maybe berhasil ditumbangkan dengan cukup mudah oleh seorang Suns. Sudah mulai terlihat juga berapa player yang berada di depan dan bakal langsung dikomit begitu saja. Satu persatu ditumbangkan dengan cukup mudah kali ini, Bigan. Iya, kehilangan momentum juga, kehilangan tempo permainan yang seharusnya mereka mainkan dari teman-teman Kazu TLO. Tidak ada objektif yang terlihat harus mereka ambil dan ternyata terdeteksi dengan adanya sebuah Homer dan
Menyisakan satu pemain yang sebetulnya sudah berhasil melakukan reviving ke arah satu player. Ya. Tetapi dengan dari teman-teman Kazuto selalu menerapkan gaya permainan seperti ini sih, ini juga nggak baik buat mereka gitu. Nggak bisa setiap game menerapkan gaya permainan seperti itu juga. Ya. Apalagi notabene mereka udah masuk di match akhir nih. Kita udah masuk di match keempat gitu kan. Otomatis bakal ada trouble lagi di bagian mentalnya juga, Bigan. Yes. Nggak selamanya bisa berada di atas, tapi itu hal yang memang harus di-maintain dari sekarang. Lagi kalau kita lihat kali ini dari Tryhard Brock, ada seorang Nixie. Yes. Salah satu player dari MBR yang sedang menunjukkan kegigihannya. Duel 1 lawan 1 dengan salah satu player yang berada di depan. Nixie coba untuk berputar, tapi duelnya kalah dan membuat satu orang Susujun kali ini pun harus tumbang karena memang kena oleh frag grenade sendiri. Tapi lu bisa lihat gimana seorang raja berhasil melakukan satu tembakan dan knockdown satu player dari Tryhard Brock, Bigan. Oh my god, akan ada upaya pembalasan dari Ujang Kasep. Coba masuk lebih dalam lagi. Nixie sudah berhasil diselamatkan, tapi Ujang Kasep berhasil dijatuhkan oleh Alif dari sana. Bahkan Celuna juga tumbang. Nixie dari arah belakang akan membalaskan. Riz coba masuk ke arah dalam, sempat tersangkut dia. Coba menyiapkan satu buah chest buster, tapi pocket market masih bisa digunakan di menit-menit akhir. Masih bisa dimaksimalkan untuk teman-teman dari Tryhard Bro kali ini tentunya. Dan penyerangan juga masih tidak akan lepas dari JS Lux. Dua orang tiba-tiba masuk arah Nixie, terancam sempat lagi arah bawah. Dan masih bisa untuk melakukan pergocekan kembali ke arah belakang karena ternyata Ujang Kasep belum di ending. Masih bisa diselamatkankah oleh seorang Nixie? Tapi masih harus dikejar juga. Coba menggunakan satu buah grapple untuk melarikan diri, tapi Nixie tertangkap basah, lagi-lagi tumbang. Dan penyerangan dari JX Lux, pengurungan yang mereka lakukan benar-benar membuat lawannya sulit untuk berkutik. Ya, dan yang menjadi turnback point-nya juga lebih ke arah ketika Sutsujinnya Pertama itu bener-bener udah kena down karena terkena frag launcher dari Trogode sendiri. Itu udah menjadi satu hal yang menurut gua bisa nge-punish mereka. Tapi somehow play yang sangat brilian ditunjukkan lagi dan lagi oleh seorang raja, di mana ada satu orang yang terlihat sedikit dari balik wall berhasil di take down dengan satu tembakan aja. Itu luar biasa gitu. Headshot Bareta, dan yang gue lihat senjata yang dia gunakan juga Bareta sama Raja Pancing tadi. Waduh, Fisher bro, Kingfisher. ya Raja Tapi Pancing. Kingfisher sekarang dipakai di early game lumayan lah. Di early game atau di jarak-jarak tertentu Menengah ya? Iya, di jarak menengah itu sangat-sangat bisa mendukung lah buat support gitu. Yes. Yang nggak terlalu banyak kontak di jarak dekat. Mereka sangat baik digunakan oleh seorang raja atau lega kolot di sana. Dan kita pindah ke arah Kuro. Kalau kita lihat permainan mereka yang sebetulnya kalau dibilang menonjol banget sih sebetulnya enggak juga, tapi mereka masih cukup stabil lah secara permainan, nggak benar-benar yang ada di bawah. Yes. Kalau boleh aku bilang kayak tim Sapunyo kan masih selalu ada di arah bawah. Ya. Kalau Kuro ini masih di tengah-tengah lah, mereka masih sangat bisa untuk bersaing, tapi kalau nggak bisa ya udah, karena memang belum menunjukkan play yang benar-benar wow juga. Iya, dan tentunya ketika mereka gagal di sini, ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga gitu. Dimana mereka ngerasain kerasnya ngelawan player-player yang tentunya mengikuti kualifikasi seperti mereka. Dan harus banget untuk menjaga yang namanya keamanan dari pertahanan mereka juga. Contohnya Bigan dari seorang Lil Uduk barusan. Haji Kasano tadi sempat dia mendapatkan momentumnya, tapi sayang dikagetkan. Tapi oh my god, ada ulah sniper yang dilakukan oleh Ekan. Entah dari arah sebelah mana. Pandora Stars yang sudah mendapatkan 7 keuntungan sejauh ini tiba-tiba harus kehilangan 2 pemainnya. Otang dengan double sniper yang dia miliki coba menggunakan dari portal go-nya untuk mundur ke arah belakang karena upaya pengejaran sudah dilakukan oleh lawannya yang ada di arah depan. Yes, sudah menggunakan portal go-nya, tapi oh my god, Rianyo ditumbangkan dengan cukup mudah oleh The Bay Boys kali ini. Sementara Bay Boys sendiri sudah menggunakan teleport go-nya untuk kembali menghidupkan teman-temannya. Sementara kita masih melihat di bagian confinement, masih coba untuk bertahan, tapi Samunyu dan kawan-kawan sudah notice bahwa ada beberapa player yang memang sedang melakukan pergerakan dari arah confinement, yang dimana itu sebenarnya teman mereka sendiri gak sih? Enggak ya? Oh iya, lawan ya. Lawan ya? Itu ada ya satu pemain terakhir dari Avengers ternyata.
yang udah berhasil diamankan. Avengers jatuhnya di hari ini di map ini lebih ke lari-larian aja sih kelihatannya sih. Nggak terlalu dominasi juga dari Briannya dan kawan-kawan, tapi justru malah JSLAX yang kali ini terlihat sangat tryhard. Udah naik ke bagian atas, area pertempuran yang cenderung lebih sempit. Oh my god, harus turun, harus reset, dan cukup baik keputusan yang sangat cepat diambil. No misklik, Alif Bata, time turner sudah dinyalakan, tapi hancuran Alif sayang terjatuh. Harus ada follow up dari teman-temannya. Coba melakukan revive karena diri sendiri berhasil, masih bisa survive. Rebel Rush digunakan untuk menjauh, tapi Kuro akan terancam. Flight mendapatkan Deki QT, tapi JSLAX dengan dua pemainnya Sutsunya masih bisa mendapatkan satu pemain. Coba dibahaskan ke arah lawannya, melakukan revive masih sangat sempat, masih sangat possible berhasil, tapi masuk lagi lawannya ke arah dalam. Satu orang Lega Kolotnya masih belum terlihat di arah mana, tapi Sutsujun low sekali lawannya. Pam, satu tap terakhir. Oh my god, sayang sekali. Sayang, 1000 sayang, dan Lega Kolot sudah mulai tertembak. Harus sempat melakukan revive karena 2100 kali dia miliki dan masih bisa untuk menyelamatkan nyawa dari teman-temannya. Ya, walaupun harus menumbangkan dirinya, menurut gue ini menjadi satu hal yang cukup penting untuk ya teman-temannya juga. Tapi fight yang terjadi masih belum selesai kali ini. Pandora Stars coba untuk memberikan perlawanannya terhadap beberapa player yang memang bersembunyi di balik luar. Dan kali ini 8 poin eliminasi, tapi sayangnya seorang Sans berhasil di take down di sana. Oh my god, 4 pemain padahal masih cukup kuat. Tidak ada gol untuk menutup, tapi aduh, kejepit. Dia nggak bisa masuk dong itu. Oke, bisa. Coba dibuka jalannya oleh teman-temannya. Terjatuh lagi, tapi Juan follow up yang sangat baik. Sehingga kali ini Sans memang hanya menjadi tumbal di bagian depan, tapi istrinya masih selamat. Diki Guilty terlihat di sana masih sendirian saja. Tidak ada siapa-siapa. Masih coba untuk menunggu terlebih dahulu, masih coba untuk bersabar dan berdoa agar teman-teman dari Pandora tidak mendengar ataupun melihat dirinya.